Assalamualaikum teman-teman pencinta tanaman anggur. Saya akan bicarakan tentang pemupukan generatif. Ya. Pemupukan generatif biasanya diberikan menjelang pembuahan. Ya. Apa itu pupuk generatif? Pupuk generatif itu yang biasa dipakai oleh banyak-banyak penganggur. Ya. Standarnya adalah MKP dan KNO3. Ya. Jadi pupuk tinggi fosfat dan kalium. Ya. Biasanya pada masa pemupukan generatif ini kandungan nitrogen sedikit dikurangi, seperti kalau kita lihat ya, pupuk pertumbuhan atau pupuk vegetatif ya, pada misalnya NPK 16 ya, itu mengandung 3 unsur makro yang seimbang antara nitrogen, fosfat, dan kalium 16%. Tapi pada pupuk untuk generatif, untuk pembuahan, biasanya kandungan nitrogen sedikit dikurangi ya, dan yang dinaikkan kandungan fosfat dan kalium menjadi 3 atau 4 kali lipat ya. Contohnya kandungan fosfat dari 16% dinaikkan menjadi 52% kalau nggak salah ya pada MKP ya. Dan kandungan kalium dinaikkan menjadi 46% kalau nggak salah ya pada KNO3 ya. Nah ya, tujuannya supaya fosfat dan kalium ini sendiri ya merangsang supaya pembungaan pada tanaman anggur yang akan dibuahkan ini menjadi lebih bagus hasilnya ya, sehingga mendapatkan bunga yang lebih banyak dan lebih berkualitas lah ya. Jadi yang akan saya bicarakan adalah kapan pupuk pembuahan atau MKP dan KNO3 ini diberikan pada tanaman anggur ya. Nah, kita lihat di sini. Ini ada tanaman anggur jenis Nizina ya. Kita lihat di sini ada beberapa tersier ya yang vigor ya, seperti ini. Tersier pertama ini ya. Tersier kedua ya. Ini sudah saya hazel break atau saya sudah batasi pertumbuhan ketinggiannya ya. Di situ ya ada beberapa lagi ya, ada 5 tersier yang sudah saya hazel break, jadi sudah melewati dari batas yang saya inginkan ya, sudah lebih dari ketinggian lebih dari 80 cm ya. Nah ya, tapi masih ada 3 ya yang terlambat ya, yang 5 dari 8 ini 5 sudah melewati batas ya ketinggiannya ya. Jadi apakah ini sudah bisa diberikan pupuk pembuahan? Nah, itu tergantung kita. Idealnya pupuk pembuahan diberikan setelah kita menganggap cabang pembuahan atau cabang tersier ini ya, kita anggap sudah layak untuk dibuahkan ya. Ini kita lihat ya, ini cabang tersiernya ya. Apakah ini udah kita anggap udah layak dibuahkan ya? Kalau kita anggap layak dibuahkan, barulah kita berikan pupuk generatif. Tapi kalau kita masih menganggap, oh ini masih kurang besar ya, ini akan saya besarkan lagi. Dengan begitu berarti kita harus tetap pakai pupuk vegetatif ya, atau pupuk pertumbuhan untuk mendorong besarnya lebih cepat besarnya batang-batang tersier ini ya. Jadi kita harus tetap memakai pupuk yang tinggi nitrogen ya. Jadi itu tergantung kita, terserah kita. Atau kita misalnya menganggap saya mau buru-buru ya, ini saya mau buru-buru ngeliat buahnya, ini udah bisa sepertinya, ini kan udah lumayan besar ini ya. Udah lebih besar sedikit dari sedotan ya, mungkin udah hampir sebesar pensel ya. Kalau kita lihatnya. Ini ya, kita lihat di sini ya. Nah ya. Nah ya. Ini udah lumayan besar ya. Tapi yang lainnya masih kecil ya. Berarti mungkin saya
kalau buat saya masih akan menunggu kira-kira 1 bulan lagi, baru saya akan berikan pupuk generatif. Kita lihat ya yang lainnya ya. Nah ya, ini yang lainnya ya, belum begitu besar seperti yang tadi ya. Ini masih mungkin sebesar sedotan atau kurang sedikit ya. Jadi buat saya ini saya menganggap ini belum layak diberikan pupuk generatif. Ya, saya karena masih kepingin dia lebih besar lagi ya. Kalau ini kemungkinan saya nggak akan tunggu. Yang 3 ini nggak akan saya tunggu karena ini terlalu ketinggalan ya. Ini tumbuhnya belakangan ya. Jadi ini nanti bisa kita simpan untuk pembuahan berikutnya. Mungkin kita pendekin pada waktu pemangkasannya. Jadi sambil menunggu, ini kita bisa kembali melakukan axle break ya, atau pembuangan tunas-tunas ya. Ini ya. Nah ya, ini udah kepanjangan ya. Ini kita buang aja dulu ya. Nih. Nah, ya, ini kita buang aja dulu. Saya menyisakan sedikit daun pada cabang-cabang, pada tunas air di cabang tersier ini, karena saya memelihara cabang tersier ini nggak begitu panjang ya. Jadi saya terpaksa memelihara daun dari tunas-tunas air di ketiak daun tersier ini ya, untuk menambah volume daun, sehingga saya harapkan bisa mempercepat pembesaran dari batang tersier ini ya. Dengan banyaknya volume daun di sini, saya berharap batang ini bisa cepat lebih besar ya. Kalau saya memelihara ini lebih panjang sampai 1,5 meter atau lebih, mungkin saya bisa buang aja semua tunas-tunas air yang tumbuh di ketiak daun ini. Saya nggak perlu melihara 1-2 daun seperti ini ya. Jadi saya maksudkan daun ini adalah untuk membantu fotosintesis atau menambah dapur ya, dapur untuk memasak nutrisi bagi tanaman anggur ini ya. Ya, di sini juga ada yang sudah panjang ya. Ini bisa saya batasin di sini. Oke, ini kita buang habis karena masih ada, udah ada 2 daun. Jadi kita sisakan aja kira-kira 1 atau 2 daun ya, untuk tunas-tunas airnya ya. Kita pelihara daunnya beberapa untuk menambah volume daun atau menambah tempat memasak nutrisi bagi tanamannya, karena mengingat cabang tersier saya itu nggak panjang, nggak sampai 1 meter panjangnya ya. Jadi saya menambah daunnya dengan cara itu ya. Ini kita batasin aja 2. Kita jangan biarkan dia tumbuh, karena kalau dibiarkan bertumbuh daun ini, dia tunas-tunas ini akan ikut memakai nutrisi yang dihasilkan oleh daun di bawahnya. Nah ya, oke. Jadi buat kembali lagi buat teman-teman pencinta tanaman anggur, seperti yang tadi saya ceritakan, bahwa saat yang tepat untuk memasukkan pupuk generatif adalah saat kita merasa bahwa cabang-cabang tersier dari pohon anggur yang akan kita buahkan ini sudah cukup besar ya, sudah cukup besar dan sudah cukup tua, sudah mulai berwarna kuning atau kekuningan atau kecoklatan ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan ini batangnya besar ya, tapi saya menganggap ini belum cukup apa ya, belum cukup tua ya, masih kehijauan ya. Kalau saya potong, kemungkinan ini berbuah, karena anggur nizina cukup genjah ya, cukup mudah berbuah ya. Kalau saya potong yang satu ini, akan kemungkinan besar akan berbuah. Tapi kalau yang lain masih terlalu kecil, jadi lebih kecil kemungkinan untuk berbuah.
Jadi saya masih akan tunggu 1 bulan lagi setelah batang-batang ini besar ya, dengan pemberian pupuk NPK seimbang tadi ya. Nah ya, kita baru nanti memberikan pupuk generatif ya, setelah kita anggap kelima batang ini layak untuk dibuahkan ya. Jadi waktu yang tepat adalah setelah semua cabang tersier ini ukurannya sudah memenuhi syarat ya, sudah cukup tua, itu adalah saat yang tepat untuk berian pupuk generatif atau pupuk pembuahan. Nah, buat teman-teman pencinta tanaman anggur, saya rasa ulasan saya tentang pupuk generatif kapan saatnya diberikan sudah cukup jelas. Nah, dan kita akan jumpa lagi di tayangan selanjutnya, di video saya selanjutnya, dalam memberikan pupuk pembuahan pada anggur Nizina saya ini ya. Oke, cukup sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.